wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hasalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin. Artinya, sungguh suatu hal yang membuat kagum, yaitu seseorang yang mencari. Kagum sini boleh kalian artikan aneh. Yaitu seseorang yang mencari dunia, namun ia selalu berhati-hati. Boleh diartikan di situ menduga-duga. Berhati-hati kehalalannya ataupun keharamannya, dari mana memperolehnya dan apakah manfaat atas diperolehnya, serta dengan sebuah keyakinan yang kuat ia meninggalkan dan menghindar dari harta dunia itu. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima ma ba'd. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ankum ila qawlihi radhiyallahu anhu al-hikmatul khamisatu asyara ajaban liman yatlubud dunya mengherankan liman yatlubud dunya bagi siapa orang yang mencari dunia yang hina di mata Allah, yang dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah tidak sama sekali menyamai daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya separuh sayap nyamuk, tak ada nilainya. Apa arti dan nilai separuh sayap nyamuk? Mana ada nilainya? Seperti itulah dunia, dia tidak ada arti, tidak ada nilai di sisi Allah, tidak ada nilai di sisi orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, yang paham akan kualitas imannya. Orang yang beriman mesti paham ini. Orang yang beriman, yang sempurna imannya, pasti dia mengetahui bahwasanya dunia itu hina, bahkan tidak ada arti daripada nilai di dunia ini menyamai daripada separuh sayap nyamuk. Ya. Dan yang luar biasa lagi daripada perkara-perkara dunia ini yang penuh di dalamnya fitnah dan kehinaan, ada orang lebih aneh nih ya. Imam Haddad mengatakan aneh kalau ada orang yang mencari dunia yang hina. Ada yang lebih aneh lagi. Apa? Siapa? Man a'zamahu ma haggarahullah, yaitu orang yang mengagung-agungkan dunia itu padahal itu dunia dihina, nggak ada nilai di sisi Allah, tapi diagung-agungkan sama itu orang, sama si pencari dunia ini. Kalau seandainya yang tergila-gila sama dunia ini orang kafir, gak usah dibahas. Imam Haddad di sini memberikan nasihat hikmahnya untuk kita ya orang yang beriman. Kalau orang kafir ya memang dunia ini tempat mereka untuk berburu
berlomba-lomba kalau bisa mereka memegang dunia dan menguasainya. Ya, itu untuk orang kafir. Tapi kalau yang bikin aneh, membingungkan, kata Imam Haddad, itu untuk kita orang yang beriman. Gara-gara urusan dunia mereka berkelahi. Gara-gara urusan dunia mereka putus silaturahim. Gara-gara urusan dunia mereka saling membunuh. Gara-gara urusan dunia akhiratnya nggak dia perhatikan. Gara-gara urusan dunia suami istri bisa bercerai. Gara-gara urusan dunia saudara sekandung sedarah bisa berantem. Semua itu kalau didapati pada orang yang beriman berarti ini orang aneh. Ini orang aneh, kata Imam Haddad. Dan begitu juga di mata orang-orang soleh, di mata orang-orang yang dekat sama Allah, melihat dan mendapati ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul mengagung-agungkan dunia, padahal itu di mata Allah hina. Makanya ajaban liman yatlubud dunya, sungguh mengherankan, aneh, kata Imam Haddad. Ya, orang-orang beriman, tanya sama iman kita sempurna atau belum? Imanku belum sempurna, ya sempurnain. Sempurnakan, berupaya untuk sempurnakan imanmu. Anggap, jadikan semua yang berkaitan dengan urusan dunia ini hina di hatimu. Sudahlah, dunia nggak usah direpotin. Sudah deh, remehin aja dah. Sudah, urusan dunia itu dianggap remeh gitu, jangan diseriusin. Sudahlah, dunia. Ente punya sesuatu yang berharga hilang, setelah ente cari, ente ikhtiar, tanya sini tidak dapat, sudahlah, dunia. Jangan sampai ente jadi sesalan, bukan main. Yang suka perhiasan lupa naruh cincin kalungnya, padahal itu hadiah ulang tahun misal dari suaminya, dari suami lah, bukan dari pacar orang bahlul. Lupa naruh, namanya barang halus. Atau tiba-tiba putus, hilang, nangis sejadi-jadinya. Matanya itu kayak bola bekel, jadi bengkak gara-gara nangis. Dia sama suami, kenapa nangis? Kalung yang kamu kasih ulang tahun kemarin itu lupa naruh, aku hilang, putus, mungkin jatuh di tengah jalan. Gara-gara itu kamu nangis seperti ini. Sudahlah, dunia. Namanya lupa, barang halus kok hilang. Beda kalau kamu sengaja hilangkan, berarti kamu tidak menghargai, itu namanya. Kenapa? Karena ada yang bisa lebih dimanfaatkan daripada itu. Kamu jual, kasihkan makan orang miskin, berpahala. Ini tiba-tiba dapat hadiah kalung, pas ditimbang berat kalungnya 10 gram misalnya, dibuangnya di jalanan, dibuangnya di selokan, dibuangnya di lautan. Itu aja sengaja dengan ikhtiarnya. Ini bahlul tuh orang. Ini udah tahu hilang, nggak sengaja, bukan dengan unsur kesengajaan atau kelupaan, tapi dia mengagung-agungkan yang dihinakan oleh Allah tadi itu. Ini orang yang aneh di mata orang yang sempurna imannya. Walaupun itu didapetin sama orang yang beriman, berarti imannya belum sempurna. Sempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan iman atau menganggap daripada upaya kita proses untuk iman kita sampai ke level yang sempurna? Lihat bagaimana hatimu terhadap urusan dunia. Bagaimana hatimu terhadap dunia? Ketika didapatkan pada dirimu urusan duniamu, kau punya hati itu terbesit penyesalan, merasa rugi dan ini dan sebagainya, atau tidak? Kayak merasa kehilangan. Kalau ada itu masih di dalam hati, berarti kamu masih hubud dunia.
Nah, orang semisal itu ya, di mata orang-orang yang beriman sungguh mencengangkan, ajab, heran mendapati orang yang di mata Allah dunia itu hina, tidak dilihat waktu diciptakan, bahkan gak ada nilai walau seberat separuh sayap nyamuk, tapi diagung-agungkan sama orang-orang ya yang beriman. Lihat Nabi SAW bersabda dalam hadis, laukanatid dunya tazinu indallahi jana ba'udatin ma sagamin hakafiran syarbatama'in, rawahu Tirmidzi. Ya, diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau Nabi bersabda, jika seandainya ada dunia itu di timbangan Allah, ini bernilai di sisi Allah seberat separuh sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak dikasih izin minum air di dalam kehidupan dunia. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita lihat orang-orang kafir di dunia ini, kaya raya ya, sukses urusan dunia ya, karena memang nggak ada arti di mata Allah, makanya Allah kasih semua, ambil aja kata Allah, nggak ada arti, nggak ada nilainya di mata Allah. Jadi untuk apa dipertahankan, malah dikasih sama Allah. Makanya kalau kita orang yang beriman terus menerus ndak henti-hentinya dikasih sama Allah dunia, jangan-jangan ini istidraj, Allah ingin menghinakan orang beriman tadi. Dunia tuh ndak stop dikasih datang kepada dia, diberikan sama dia. Tiap usaha sukses, tiap dia berdagang sukses, tiap dia main bisnis sukses, tiap dia berjualan, ndak ada hambatan sama sekali. Hati-hati, orang kafir mah seperti itu, dikasih semua dunia sama Allah ya, karena menunjukkan tidak ada nilai di mata Allah ini dunia, walaupun sebesar sayap nyamuk. Kalau seandainya memang ada nilai, walaupun satu titik aja ada nilai, ada secercah nilai ini dunia di mata Allah, orang kafir nggak bakal minum satu tetes air. Tidak bakal minum, orang kafir yang ada hidup di dunia ini tidak bakal minum ini air putih, ini tidak bakal dikasih izin sama Allah. Saking berharganya, kalau memang ada harganya, secerca harga nilai dunia ini, satu air minum teguk itu tidak bakal dikasih sama orang kafir ya. Nah nanti di akhirat mereka tidak akan merasakan orang kafir itu secercah nikmat surga, karena surga bernilai ya. Karena surga mulia. Kalau dunia ini nggak ada nilai di mata Allah. Nah, jangan kita orang yang beriman kepada Allah mengagung-agungkan urusan dunia, sedangkan dia di mata Allah tidak ada arti dan apa-apa. Ya, semoga Allah keluarkan dari hati kita kalau ada hubbud dunia, dihapus, dihilangkan. Tidak ada lagi keluar dari majelis ini daripada kita orang-orang yang beriman, melainkan terhadap urusan dunia kita anggap remeh, nggak ada arti, nggak terbebani, nggak kita agung-agungkan. Tapi kalau ente agungkan apa yang dimuliakan sama Allah, mulia kamu ya. Apa yang dimuliakan Allah? Islam, dakwah, syiar, maulid, paling agung yang sesuatu yang diagungkan Allah. Siapa yang diagungkan Allah dari ciptaannya? Rasulullah. Atau maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu agungkan ini sesuatu yang paling diagungkan sama Allah, baru kamu betul orang beriman. Berarti kamu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya. Mana yang diagungkan sama Allah kita agungkan, mana yang dihinakan sama Allah jangan diagungin. Mana yang dihina sama Allah nggak ada nilai di dunia, jangan ente agung-agungkan. Berarti kami nggak boleh dong, lah kan kita sudah bahas kemarin, ngumpulin dunia, nyari dunia, cari yang mahmudah, cari dunia yang terpuji.
Jangan cari dunia yang melalaikanmu dari akhiratmu. Jangan cari dunia yang melalaikanmu dari kewajiban. Jangan cari dunia, mendapatkan dunia, mati-matian ngurus kerjaan dunia sehingga kamu terbengkalai dengan fardu-fardu yang diwajibkan atas dirimu. Ya kalau gitu mah bukan mahmudah dunia yang kamu dapatkan, sekalipun nominal nilai kekayaanmu itu tidak terhitung, tidak ada mahmudah sama sekali dunia, bahkan kamu menjadi budak dunia. Nah, ya. Tapi kalau dunia mahmudah, nggak jadi masalah. Kumpulkan banyak yang nggak disimpan, melainkan dia tahu cara memanfaatkan dunia tersebut. Ente cari dunia udah hina di mata Allah, duit ratusan juta, miliaran, puluhan, ratusan miliar, triliunan di bank, tapi nggak bergerak. Untuk apa? Itu nggak ada baik sama sekali, nggak ada manfaatnya. Cuma nominal aja yang gede, yang gendut di bank, aset, belum lagi tanah di mana-mana, sertifikat. Untuk apa? Kalau nggak ngerti cara memanfaatkan itu. Seneng ngelihat di bank, oh saldo ana sekian, atau ngelihat dari HP cek, oh 1M, besok bangun tidur, oh 1M lagi, mau cek lagi, oh naik 1M setengah. Begitu terus, nggak tahu cara menggunakan, cara memanfaatkan dunia itu nggak ngerti dia. Nggak ada artinya itu. Untuk apa? Nggak ada manfaat, dia nggak tahu cara memanfaatkannya. Mati jadi rebutan, mati dia jadi rebutan tuh yang masih hidup. Bahkan ada yang anak-anak masih hidup karena orang tuanya banyak duit tajir, ya, sudah mengkapling-kapling si anak tadi. Bah itu pabrik untuk saya, jangan kasihkan itu. Saya punya keahlian untuk ngurus itu pabrik. Bah itu perusahaan itu, bah biar saya, untuk saya nanti saya. Udah dikapling sama anak-anak. Bapaknya masih hidup. Wallah, ini gambaran si anak-anak seperti ini mendoakan bapaknya cepat mati biar dapat warisan. Masih hidup aja dia udah berani bersuara seperti itu nih anak-anak. Ada yang seperti itu. Ya. Sedih orang tua kalau dapetin anaknya seperti itu. Sedih, kamu dapet anak yang cuma mikirkan harta kamu yang kamu kumpulkan susah-susah. Sedih kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita dapetin anak kita bakti sama kita, nggak ada pernah dia bahas masalah harta dunia, yang ada malah dia anak tersebut membanggakan kita untuk urusan akhirat. Nah, jangankan semua bakal kita kasih untuk dia apa yang dia mau. Saking kita bangga sama anak yang seperti itu untuk urusan akhirat. Tapi kalau dapat anak-anak yang di otaknya cuma ngarepkan apa yang ada pada bapaknya karena orang tuanya tajir melintir, ya kasihan orang tua yang seperti itu. Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Membingungkan, heran orang yang mencari dunia sedangkan dia di dalam upayanya untuk mendapatkan itu dunia ala wahmin. Waham itu berhati-hati menduga-duga. Dia berupaya masih menduga-duga, dia udah usaha masih dia menduga dapat apa enggak, antara dapat dan tidak. Artinya wah ada haramnya, nggak jadi dia. Ada orang yang main terabas aja itu, nanti dulu bab haram, nanti datang aja ke ustadz siapa yang ada dan tak cari kena aja dalil yang halal. Nah, ada yang seperti itu, penting telan dulu daripada nanti diambil orang. Ada orang yang sifatnya di dalam mencari dunia ala wahmin, masih menduga-duga, dapat dan tidak.
antara dapat dan tidak. Nah, jadi ketika kita mendapatkan gambaran seperti ini, sungguh mengherankan, kata Imamul Haddad. Udah capek-capek antara dapat dan tidak. Antara dapat dan tidak. Masya Allah. Nabi SAW itu pernah melewati satu pasar dengan beberapa sahabat sampai di tempat yang agak terangkat, tempat yang agak tinggi. Beliau melihat banyak orang yang menghindari sesuatu. Waktu ternyata yang dihindari itu bangkai kambing kecil, anak kambing. Jadza itu artinya anak kambing yang paling kecil, yang kupingnya masih kecil, masih halus. Masih berapa bulan kali itu. Bangkai tapi. Lalu Nabi tanya, ayyukum yuhibbu ayyukuna hadza lahu bidirham? Ada enggak yang mau beli ini bangkai 1 dirham? Nabi tanya nih. Maka mereka para sahabat menjawab, "Qalu man nuhibbu annahu lana bi syai'." Nggak ada yang mau ya Rasulullah. Apa yang bisa diperbuat dengan bangkai ini? Dimakan, nggak boleh, haram. Siapa juga mau mengelolanya, udah jadi bangkai, udah busuk. 1 dirham aja, nggak ada yang mau. Lalu Nabi menjelaskan, "Lau kana hayyan kana 'aiban innahu asak fa kaifa wa huwa mayyit." Kalau seandainya dia masih hidup nih bangkai, tapi dia mempunyai cacat, ya. Kalian nggak mau, apalagi kalau udah jadi bangkai. Ini kambing waktu masih hidup ada luka yang membuat dia mati, anak kambing ini. Nah, masih hidupnya aja cacat, kalian nggak mau, apalagi kalau udah jadi bangkai, ya. Lalu Nabi katakan, "Fawallah." Oh, mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, ini masih hidup aja cacat, nggak maulah kita, apalagi ini udah mati gitu. Masa hidupnya aja cacat kami nggak mau, apalagi kalau seperti ini udah jadi bangkai busuk." Lalu Nabi menjelaskan, "Fawallah lalad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia itu lebih hina, lebih busuk daripada bangkai ini yang kalian dapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada artinya, ya, tidak ada arti di mata orang yang beriman. Tidak ada arti dunia ini hina di mata Allah dan di mata orang-orang yang dekat sama Allah, di mata orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kita. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Kemudian dalam upaya usaha untuk mendapatkan itu dunia masih juga menduga-duga mendapatkannya itu. Dapat apa enggak? Berapa banyak orang yang mengumpulkan, yang tamak, yang serakah, rakus sama urusan dunia, mengumpulkan siang malam, mengumpulkan dunia, berusaha untuk mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan daripada perkara-perkara dunia ini, tipu-tipu dayanya, perhiasan yang sifatnya sementara, sampai dia berani mengorbankan sehatnya, sakit sampai sakit-sakitnya, banting tulang untuk mengumpulkan dunia. Nggak sampai situ, perintah Allah, fardu-fardu yang diwajibkan malah ditinggal. Yang fardu tuh ditinggal sama dia. Sholat 5 waktu kagak, ketika datang Ramadan batal. Yang fardu nih, ketika dapat zakat kagak dikeluarin. Kemudian dia balik ke rumahnya, yang dia dapatkan cuma sebatas yang sudah ditentukan sama Allah, yang sudah dibagikan sama Allah, ditetapkan sama Allah untuknya. Cuma itu aja ya dapetin.
banting tulang siang malam, tidak tidur mikir, sebelum tidur mikir bagaimana besok. Ya. Ini besok ketemu sama klien penting, apa bahasanya, ngatur siasat strategi, tidak tidur, sakit sampai kepala lah, badannya kurang istirahat gara-gara mikirkan untuk dia dapatkan dunia nih. Yang untuk mendapatkan itu pun masih dalam keadaan antara iya dan tidak. Sudah dia habis-habisan, udah dia banting tulang, udah dia capek-capek, nggak taunya dapatnya cuma yang telah Allah tetapkan untuknya. Dapatnya sekian. Tapi upaya dia untuk mendapatkan adalah 10 kali lipat dari sekian tadi. Allah netapkan dia cuma dapat 10.000, tapi usaha, ikhtiar, upaya dia, semua yang dilakukannya itu tujuannya biar dia dapat 100.000. Balik ke rumah, ya dapat 10.000. Kenapa? Karena sudah Allah netapkan dia 10.000. Jangan terlalu-lalu. Ya, jangan terlalu-lalu dalam mengejar dunia. Dunia itu ya, di lisan para ulama tidak lepas dari pertama kedudukan, yang kedua harta. Ini dunia. Dunia itu kalau enggak harta, kedudukan. Kalau enggak kedudukan, ya harta. Ini dua ini pentolannya, harta dan kedudukan. Dari dua ini nanti baru dia menyebar, bercabang banyak. Jadi pentolan dua ini yang harus kita kuasai. Artinya kuasai apa? Jangan letakkan itu di hatimu. Kalau ada itu di hati kamu, berarti ada dunia. Dua-duanya harus dihilangkan. Tak bisa, hilangkan satu dulu. Minta bantuan sama Allah agar dua-duanya dihilangkan. Kalau ini dua-duanya hilang, maka dua-dua ini akan didatangkan sama Allah, sedang kau menolaknya. Kamu menolaknya, dia didatangkan sama Allah. Kamu ketakutan, dia didatangkan sama Allah. Kamu ketakutan, tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu ambil secukupnya. Yang kamu butuhkan aja bakal kamu ambil. Sisanya kamu manfaatkan. Berarti dia dikejar sama dunia. Dunia sekarang jadi matbu. Jangan dunia kita jadi tabik, tapi biarkan dia menjadi matbu yang ngikutin. Tapi kalau kita yang ngikutin, repot kitanya. Karena apa yang kita kejar ini tidak lepas dari apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallah ghinahu fi qalbihi." Barang siapa ada orang yang di pikirannya, yang di benaknya, yang ada pada dirinya, semangatnya akhirat, maka Allah jadikan kekayaan untuk dirinya di dalam hati. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Maka Allah akan kumpulkan yang terpecah-pecah dari apa yang diharapkannya, urusan dunianya, urusan kerjaannya, urusan bisnisnya, urusan dagangnya, urusan usaha. Itu yang terpecah-pecah itu nanti Allah sambungkan, Allah satukan, dikumpulkan sama Allah jadi satu, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh dunia tersebut.
Wa man kanatid dunya hammahu, tapi barang siapa ada orang yang semangatnya, otaknya, pola pikirnya, keinginannya, ya, nafsunya dunia, ja'alallahu faqra baina ainai, maka Allah jadikan antara dua matanya itu, ya, di hadapan matanya apa? Kefakiran, kemiskinan. Wa farraqa alai syamlahu, maka dunia yang ingin dikejar tadi, yang ada di otaknya, di pikirannya, di benaknya, di semua nafasnya tadi, itu dipecah belahkan sama, dihancur, dihambur sama Allah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma guddiralah, yang akan didapatkan, ya, kecuali yang udah ditetapkan sama Allah. Ini bakal dapatkan itu karena apa? Di benaknya, di otaknya, di pikirannya, pada dirinya, ya, di setiap nafasnya cuma mikirin dunia. Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Takut miskin, padahal duit banyak. Takut miskin, padahal duitnya banyak duitnya. Tapi karena di otak dan di hatinya cuma mikirkan dunia, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Ini kalau dikeluarkan nanti berkurang rezekiku nih, uangku nih, saldoku berkurang nih kalau dikeluarkan ini. Takut miskin dia. Nanti kalau seandainya disedekahkan di sana ke sini, ke sana ke sini, untuk bantu pembangunan masjid, untuk bantu pesantren, nyantunnya anak yatim, berikan fakir, berkurang saldo di bangku nih nanti. Allah jadikan di antara duanya kefakiran. Jadi takut dia miskin. Sehingga dia apa? Ya, eman ngeluarin. Sayang kalau dikeluarin. Kenapa? Karena takut fakir, takut miskin. Tapi tetap dia mencari dunia. Tapi dipecah-pecah sama Allah. Susah dia untuk mendapatkannya. Pun kalau dikasih dia dapatkan apa? Lama gedarlah, yang ditetapkan sudah sama Allah. Itu dia dapatkan. Beda kalau yang di otaknya, nafasnya, benaknya, pikirannya itu adalah akhirat. Yang pecah-pecah digabungkan sama disatukan. Dunia ngejar dia, dunianya tekuk lutut di hadapannya, dan dia hanya mengambil, ya, secukupnya aja. Lebihnya dia jadikan kendaraan untuk akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Rawahu Tirmidzi. Kalau Imam Al-Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi kusimta hasilun ladaik, ya, fastaghil bir rabbak, ya, walladzi alaik bil fardil haqiqah, wa bil fardil haqiqah wasyar'il masmur la yakthur hammuk ma qadir yakun. Alladzi li ghairik, yang udah ditetapkan Allah, yang bukan menjadi milikmu, yang belum menjadi milikmu, kau kejar, ya, la yasil, tak bakal kamu dapatkan itu. Karena apa? Karena itu Allah tetapkan bukan untuk menjadi milikmu, tak bakal kau sampai dan mendapatkan itu. Walladzi gusimta, tapi yang sudah ditetapkan Allah untuk menjadi milikmu, hasilun ladaik, bakal kamu dapetin. Bahkan dia bisa didatangkan Allah tanpa kamu mencarinya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan Allah untukmu. Jadi bagaimana cara? Fastaghil bi rabbak, sibukkan hatimu, dirimu dengan Allah, dengan akhirat. Jangan akhirat ini sisa-sisa. Kita ini kadang-kadang seperti itu manusia. Yang sisa dikasihkan ke akhirat. Yang untuk dunia, habis-habisan dia, mati-matian. Baik untuk mendapatkan atau mengeluarkan. Kalau untuk dunia, bisa habis-habisan dia. Tapi kalau untuk akhirat, ya sisa-sisa. Makanya kemarin kita gambarkan apa? Duit 2.000 masuk celengan masjid. Yang 100.000 rumah makan, masuk ke mall, masuk ke toko. Itu yang merah-merah biru semua, yang abu-abu masuk masjid. Sisanya untuk akhirat. Masya Allah, Allah kasih kita kesadaran, mudah-mudahan
Yang sisa itu dunia, kalau bisa yang sisa itu yang kita jadikan untuk perkara dunia. Yang akhirat jangan yang sisa-sisanya. Makan sisa itu tidak enak, walaupun menunya enak. Misal sahibul malam nih nyiapin apa, daging kambing misal, atau daging onta misal, ya enggak? Enak makan di pertama, waktu pertama kali makan, atau makan sisanya? Ya makan pertama masih anget, dagingnya masih empuk, masih kecil, ya. Kalau sisanya apa? Ya tulang. Mana enak makan sisa lah. Masa orang yang beriman untuk akhirat sisa dikasih, ya? Tapi untuk dunia semuanya dia berikan. Ayo, seperti itu kan kenyataan yang terjadi. Jangan, bahkan orang-orang kafir itu kalau untuk urusan agama mereka itu mereka tidak ninggalkan sisa loh. Bukan sisa yang mereka kasih orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena mereka dengan megah-megah memberi, misalnya sumbangan, siapa yang terbesar dia kasihkan untuk apa? Pembangunan gereja misalnya tadi. Wah, aku ngasih ini 1 M siapkan. Sudah tanahnya 2 hektar anak. Kenapa? Untuk mendapatkan kedudukan. Ada dunia. Tujuan dia memang seperti itu. Tak mau dia, itu gengsi mereka kalau untuk, bahkan untuk kebaikan. Misalnya apalagi untuk ngadakan bantuan ke memerangi Islam misalnya di mana? Palestina, ya. Mana dia kecil-kecil ngasih itu orang-orang yang tidak beriman, baik Yahudinya, Nasrani. Besar yang keluar lah gitu. Sisa-sisa dikasih, ya Allah. Dalam hal ini aja kita kalah. Enggak lah. Harus kalau orang yang faham akan hinanya dunia untuk kebaikan akhirat, tidak bakal dia kasih yang sisa-sisa. Ya tampil ketika dia diberikan kelebihan sama Allah dalam urusan akhiratnya. Bantu saudaramu yang lagi kesusahan. Perhatikan fakir miskin yang ada di Tarakan, cari tahu, siapkan dana terbaikmu, siapkan rizki, jangan kau tumpuk, tidak ada arti, nol jadinya, jadi pajangan. Itu tadi ngecek terus, bisanya dicek senang hati, bisa dicek senang hati, masih nominal. Ya Allah, takutnya nanti himmahnya di dunia, akhirnya apa? Di depan matanya dijadikan kefakiran, dihadapkan, diperlihatkan sama Allah fakir. Takut jadinya dia ngeluarkan. Kalau ada pun sumbangan, sisa tadi. Gitu kecil aja lah. Gitu-gitu ini untuk membangunkan kesadaran iman kita, untuk membangunkan kesadaran iman kita. Ya. Saya sungkan aja bertanya sama yang saya amanatkan, yang saya kasih tanggung jawab. Contoh yang nyata, yang realita. Kita ini kan belajar setiap malam, dan kita juga ada praktek setiap malam, seperti menjalankan uang sholawat, infak, sedekah. Ya, mudah-mudahan saya tidak mau nanya lah. Cukup dulu pernah saya dapat kabar dan pernah saya tanyakan. Ya, paling banyak duit 2.000. Ya, paling banyak yang masuk ke tangan itu duit 2.000. 5.000. Atau saya tidak tanya lagi tahun-tahun berikutnya apa? Ya karena sebelum dikasihkan ke bendahara itu ya, ditumpuk. Nah, ibu-ibu aja kalau datang malam tahun baru yang pulang berjalan ya. Ayo. Ya, duit sholawat malam tahun baru. Itu sedekah orang tuh. Ayo hitung ya. 2.000 semua.
Ya, udah 2000 tadi tuh, kayak habis keluar dari mesin cuci. Ayo, sisa semua. Sisa semua. Minta kita orang beriman jangan seperti itu, ya. Makanya kalau memang masih ada perkara dalam hati kita seperti itu, ya mohon kepada Allah. Takutnya kita ini masih cinta sama dunia. Tapi kita ini di sisi lain berupaya untuk memaksimalkan dan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah. Kayaknya orang yang mencari dunia heran kalau seandainya di dalam mendapatkannya masih antar iya dan tidak. Wa minal intifa, dan dari kemanfaatan, cara memanfaatkan itu harta dunia yang dia dapatkan, yang Allah kasih tadi, yang ada pada dirinya. Bima hassalahu, dari apa yang dia dapatkan dari urusan dunia, dari perkara dunia, dari harta kekayaan dunia. Minha ala syak, ragu dia ragu. Ini yang jadi pertama tadi, heran orang yang mencari dunia di dalam mendapatkannya antara dapat dan tidak. Oke, sekarang kata Imam Haddad, dia dapatkan tapi dia ragu di dalam memanfaatkan, bingung. Ya, bisa enggak aku memanfaatkan dunia ini, atau cuma aku simpen aja, atau jadi pajangan, atau masuk ke museum saja, aja museum lemarinya dia bingung. Jadi manfaatnya aja dia bingung. Lah kalau seandainya ndak bisa kamu manfaatkan harta kekayaanmu itu, jadi malapetaka nanti di akhirat. Untuk apa banyak-banyak dicari dan didapatkan kalau kamu bingung masih cara memanfaatkannya? Jadi kan lucu, dapetin antara iya dan tidak. Sekarang dikasih sama Allah, dia bingung cara memanfaatkannya. Kalau dikeluarkan takut dia habis, kagak dikeluarkan jadi tuntutan di hari kiamat. Ayo, aneh, kata Imam Haddad, aneh yang seperti ini. Wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakin, api meninggalkan itu dunia, keluar dari kehidupan dunia, meninggalkan harta benda yang kau kumpulkan, meninggalkan kekayaan yang kau dapatkan, ya, meninggalkan semua yang kau miliki dari kemewahan dunia, ala yaqin. Nah ini cuma ini aja yang nggak ada ragu, yang nggak ada bingung nih, ya. Ini cuma satu ini yang yakin, apa ya? Meninggalkannya, mati. Makanya ada ayat Al-Qur'an yang memberikan persamaan al-maut, kematian itu dengan kalimat yakin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Allah Tuhan sampai datang kepadamu yakin. Apa maksudnya yakin? Al-maut. Al-maut. Di ayat yang lain, ayat pendek, wadduha ke bawah nih, surat apa namanya? Alhaqamut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal lagi. Al-maut itu pasti. Tapi kalau untuk dunia antara dapat tidak. Ketika didatangkan kau masih ragu mampu tidak memanfaatkannya. Tapi meninggalkan itu semua, hatta orang kafir yakin. Orang kafir pun meyakini kalau dia akan meninggalkan atau mati. Ya. Jadi manfaatkanlah, pahami apa yang dimaksudkan daripada para ulama kita, guru-guru kita, daripada orang-orang yang saleh yang dekat sama Allah, dari perkara-perkara yang hina di mata Allah, ya. Jangan sampai kita tertipu, termanipulasi, terbawa hawa nafsu, jangan sampai merugikan kita,
Jangan sampai kita menjadi orang yang dituntut dengan apa yang ada pada kita, dan kita berharap semoga Allah keluarkan dari hati kita dunia dan yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, sebagaimana yang dimintakan Imamul Haddad, ukhruj min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahadin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushuluna 'ala ta'atik aw yahul bainana wa baina tahaqqaq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Karimu ya Hayyu ya Qayyumu ya ma bina rahimu wa fadluhu amimu ya sami'a du'ai wa rafi'a samai ya dhal talhatani wal judi wal ihsani aslih lana sarira wa nawwiril basira wa aslihil quluba waghfir lana dhunuba wastur lana al-uyuba wa a'tina al-mahbuba wa akshifil kuruba wa akfina al-marhuba ahsin kama ahsanta wastur kama satarta wazid kama qad zita jud kama qad juta atmim bima an'amta wa ma bihi mananta wahfadh lima karamta bihi wa ma arafta واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعوي نري الخلائق وللورى ننافيك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسعير الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب المنة
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سعل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سعل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سعل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بجاه سيدنا رسول الله حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بارك الله فلا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دعوا بها سبحانك اللهم وبحمدك يا سبحان الحمد لله رب العالمين. جزاكم صلوات بارك الله فيكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok malam jadwal Maulid Arba'in di rumahnya Saudara Alwi. Alamatnya di Jalan Lestari, Gang Paguntaka di depan 613. Sekali lagi diumumkan, sekali lagi kami umumkan untuk jadwal Maulid Arba'in besok malam di rumahnya Saudara Alwi. Alamatnya di Jalan Lestari, Gang Paguntaka depan 613. Dan kami juga menyampaikan kepada para jamaah masih tersisa 10 slot lagi yang kosong. Mungkin ada dari